Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cita. Dan sekarang hari Minggu. Tadi pagi aku tiba-tiba di WA sama Pak Liku, katanya di rumah ada syukuran atau selamatan renovasi rumah. Udah selesai kayak gitulah kurang lebih. Terus tadi siang aku juga di WA sama ibuku, katanya simbahku itu nyuruh ngabari ke aku kalau di rumah ada selamatan dan kalau bisa pulang ke rumah. Sebenarnya ini dadakan banget, aku juga nggak ngerti kalau ada rencana syukuran. Terus tiba-tiba aku dikabari, terus aku bilang coba nanti aku ngomong ke Bu Dokter boleh atau enggak. Dan alhamdulillah dibolehin, tapi yaitu malam-malam harus pulang lagi. Dan sekarang habis hujan, tadi habis hujan gede banget, ini masih basah. Dan karena tadi hujan, jadinya aku sedikit mundur-mundur gitulah. Bukan mundur-mundur ya, sedikit agak menunda untuk pulang sambil nunggu hujannya itu sedikit reda gitu. Dan sekarang itu tinggal gerimis kecil-kecil dan aku mau siap-siap langsung berangkat. Langsung aja kita pulang. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Dan nanti malam aku harus balik lagi. Dan sekarang aku itu tadi beli, bukan tadi ya, tapi kemarin aku itu beli triple hot shoe yang ditaruh di atas kamera. Sebenarnya dulu aku udah beli tapi hilang. Kalau bahasa Jawa nih ketriwal, kalau bahasa Indonesia ini apa ya, aku kelalen, nanti tak cari sendiri gitu loh, aku lupa. Terus ini udah ada lagi, jadinya sekarang di atas kameraku itu udah bisa ditaruh apa namanya, lighting gitu loh, ada lampunya jadi nggak terlalu gelap lagi. Ini mantap banget nih, kalau geser-geser pun tetap sama, mantap. Ya udahlah gitu aja, aku mau siap-siap, udah terlalu siang banget. Walaupun sebenarnya nggak terburu-buru banget karena acaranya nanti 6:30. Tapi kalau sampai rumah nggak mepet acara kan jadi bisa istirahat gitu. Apalagi ini takutnya di jalan hujan, jadinya biar nggak terburu-buru di jalan gitu. Oke, mantep. Oke, jadi aku sudah sampai di Purbalingga dan di belakang itu langitnya gelap banget. Dan tapi kalau ngeliat ke sana sepertinya itu sudah cerah, jadinya aku memutuskan untuk membuka mantel. Jadi langsung aja kita berangkat lagi. Dan dari tadi aku itu sering banget berhenti di jalan, buka mantel, terus ngisi bensin, terus ditelepon dari kurir JNT karena salah kirim ke tempat kerjaku. Aduh, kacau. Dan apa ya, alhamdulillah di Purbalingga, sekarang aku sudah di Purbalingga. Cuacanya cuacanya cukup cerah ya, mendung-mendung sedikit lah, tapi yang penting nggak hujan. Dan jalanan karena ini hari Minggu jadi cukup ramai, banyak banget mungkin komunitas motor, ngabers, dan ya sejenisnya lah ya. Dan itulah kenapa aku tuh jarang banget kalau hari Minggu pergi-pergi, kecuali memang ada penting kayak ini pasti pergi. Kalau enggak ya neng rumah, selain karena kerja. Dan semoga sih sampai rumah nggak hujan, amin. Jadi mungkin segini dulu, nanti dilanjut lagi. Alright, ngemeng-ngemeng aku sudah sampai di jalan desa. Ini sebentar lagi, ini udah masuk ke kampung, jalan kampung maksudnya. Dan ya lah satu yang jadi itu adalah karena aku tadi berangkatnya apa namanya, masih hujan, jadinya sepatuku itu tak taruh plastik gitu loh. Sebenarnya itu ditaruh di stang cukup ngeganggu ya, tapi daripada saya tidak pulang-pulang menunggu cerang atau menunggu hujan reda, mendingan saya balik. Jadi ya sudah, nanti sampai ketemu di rumah. Semoga nggak hujan sih sampai malam, amin. Oke, jadi aku sudah sampai di rumah dan ini dia kamarku sudah jadi di belakang sini. Sana kamarnya simbahku, sana kamarnya ibuku, dan ini tuh kalau di Jawa itu namanya sentong tengah. Kalau rumah-rumah Jawa pasti tahu, pasti ada kayak gininya nih. Cuma sayang belum ada lampunya. Nanti aku mau kasih lampu sendiri di sini. Aku kemarin sudah ngomong sama Pak Liku, nanti bikin sendiri lampunya.
Dan ini jendelanya, ini nanti tempat kamarku di sini. Kamarku itu jauh lebih lebar karena memang aku pesennya jauh lebih lebar dibanding kamarnya simbahku. Nah, kalau ini kamarnya simbahku. Jadi pas kemarin pulang, pas pulang terakhir itu, aku itu lagi bikin ini, mau masang kalsipot untuk kamarku, tapi tiba-tiba dikabari kalau ayahnya temanku itu meninggal. Makanya yang sebelah sini, ini katanya simbahku tadi baru dipasang tadi pagi. Kemarin itu pas aku pulang itu belum dipasang gitu. Ini juga sudah dipasang semuanya. Yang tadinya apa ya, belum dipasang, tadinya itu masih ngelos sampai sana, sampai kamarnya ibuku. Sekarang udah dipasang gitu lah. Nanti malam itu acara syukurannya itu di sini. Ini nanti malam itu dikasih meja sama kursi panjang kayak gitulah. Tapi ini belum, ini nanti apa namanya, tempat ini amben itu tempat tidur itu dipindah terus diganti meja. Aku emang kepengen tetap kayak gini karena ya kayak gini kalau ada acara syukuran dan lain-lain itu sininya itu ruang tamunya itu apa ya, longgar gitu, lega, nggak terlalu sempit gitu loh, kayak rumah-rumah modern gitu. Sebenarnya ya kalau udah dibilang selesai itu ya selesai, tapi selesai cuma buat dinding-dindingnya aja gitu loh. Karena sebenarnya kalau mendetailnya itu belum selesai. Contoh ini nih, ini tuh sampai sekarang itu belum dicat. Tuh sana itu belum dicat. Bawah ini yang tambalan-tambalan seperti ini juga belum diaci. Ini juga belum dicat. Ini tuh putih, itu putih cuma acian gitu. Nih, ini kan belum dicat. Depan aja, kalau di depan itu cuma baru separuh tuh, lihat. Atas masih acian, bawah dicat. Jadi ini sebenarnya belum selesai bang. Bahkan sebelah barat atau tepatnya di kamarku, dindingnya kamarku itu juga belum dicat sama sekali. Tuh, bawahnya juga belum diaci. Termasuk di dalam kamarku itu sebenarnya belum diaci. Aciannya itu baru separuh dan belum dicat gitu. Paling besok kalau libur lagi, aku pulang lagi buat beresin detail-detail kecil itu gitu. Kayak ngecat terus ya, beres-beres lah. Semoga lebaran sudah selesai, amin. Kayaknya aku mau makan karena banyak banget makanan. Walaupun aku tadi siang sebenarnya sudah makan ya. Ya sudah. Ada kupat. Jangan tahunya sih mak. Iya. Entah. Jadi hari ini mama aku lagi di rumah, terus aku pengen banget rambutan dan aku nggak tahu ya, tapi ternyata di sana itu rambutannya itu ada yang udah matang walaupun belum semuanya. Aku malah baru tahu pas pulang tadi dikasih tahu sama Pak Liku. BTW ini aku buat motor trail karena memang habis ada event trail ya. Ya wis ngono iku lah, wis biasa. Jadi langsung aja mau tambah kepengin. Oke. Jadi
Ini sudah ada. Langsung aja kita coba yang merah. Dan ini banyak banget semutnya, mantap sekali. Ini sebagian aku dipetiknya sama adikku ya, sepupuku. Kecut, tapi ada manisnya, tapi lebih dominan kecut. Tapi sebenarnya seger sih. Kecut sama manis itu seger banget. Apalagi kalau lagi kepengen, sebenarnya kalau nggak kepengen, ini nggak enak, serius. Coba lagi. Nasa kira semut. Setelah tempatnya selesai disiapkan, ini dia akhirnya acara syukuran atau selamatan renovasi rumahnya Simbahku dilaksanakan. Tempatnya itu di ruang tamu. Dan seperti inilah suasana selamatan di rumahnya Simbahku. Ngomong-ngomong, aku nggak berani ngambil gambar langsung ke ruang tengah karena nggak semua orang nyaman kalau ada kamera. Makanya aku ngambil gambarnya itu dari pintu yang menuju ke arah dapur. Dan ini dia setelah doa bersama mereka lanjut makan bersama. Habis itu setelah selesai baru ngobrol-ngobrol bentar, setelah itu baru pulang. Dan ini dia setelah acara selesai mereka baru pada pulang ke rumah masing-masing. Ya, yuk mau malor. Ya. Oke, jadi sekarang sudah jam setengah 10 dan aku mau berangkat. Ini udah baru selesai, udah nggak ada orang. Jadi selesai jam hampir setengah 8 pada pulang, dan ini aku mau langsung berangkat. Alhamdulillah yang hujan, semoga sampai sana juga nggak hujan. Jadi sampai ketemu di tempat kerja. Oke, jadi ini aku mau pulang lagi karena rantaiku copot dan sudah kemalaman. Tadi udah WA sama Bu Dokter. Besok berangkat subuh mungkin dari rumah. Rantainya putus, emang udah harus ganti sih. Oke, jadi sekarang jam 12:04. Ini aku baru selesai beresin ini. Ini apa namanya? Ini buat knalpot tadi itu pas dibenerin rantainya itu sebenarnya ini tuh udah diberesin, tapi karena nggak dikasih ring ininya tuh masuk lah sampai rumah sama aku, terus tak cek lagi dan ininya tak balik, jadi itunya di sana, terus ini bautnya di sini. Ini nggak pakai ringnya itu cuma di bagian dalam sini. Dan ini akhirnya jadi, ini diganti.
Ini beda sama yang tadi karena aku bilang aku itu mau ke Pemalang. Jadinya ini itu diganti. Tadinya itu yang ini itu tipis banget. Dan aku bayar 20.000. Sebenarnya bengkelnya itu cuma minta 10.000, tapi karena malam aku nggak enak minta tolong, jadinya tak kasih uang buat beli kopi gitu. Dan besok aku harus berangkat pagi-pagi, mungkin dari sini aku subuh. Jadi sekarang aku mau istirahat terus makan. Jadi sekarang aku mau makan, habis itu istirahat terus pagi besok aku berangkat langsung. Sampai ketemu besok. Oke, jadi sekarang jam 3.51, jam 4 kurang 10 menit. Dan ini aku mau berangkat supaya sampai tempat kerja aku itu nggak terlalu siang gitulah, nggak enak karena harusnya aku sudah berangkat dari tadi malam. Jadi yaudah, kita langsung aja berangkat. Sebenarnya aku masih ngantuk tapi ya sudah, dingin banget pasti. Let's go. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Welcome to Kabupaten Pemalang, dan sekarang sekitar jam 5 kurang aku sudah sampai di perbatasan Kabupaten Pemalang. Mungkin sampai tempat kerjaku atau Randu Dongkal itu sekitar jam 5 lebih seperempatan lah, kurang lebih jam segitu. Dan BTW, walaupun aku berangkat dari rumah pagi, aku itu nggak bisa ngejar waktu terlalu cepet ya. Jadi cuma bisa memanfaatkan lenggangnya jalan kayak gini. Karena ini jalannya cukup lenggang, jadi kecepatan bisa konstan. Tapi nggak bisa ngebut-ngebut, karena kemarin pas rantaiku dibenerin itu ngomong ya bawahnya pelan-pelan aja gitu. Jangan terlalu banyak oper-oper gigi atau main kopling atau terlalu cepet gitu. Soalnya gearku itu udah aus atau udah tipis bahkan. Jadi kalau banyak sering mainin kopling, takutnya itu lompat-lompat lagi. Kalau nggak lepas ya putus lagi kayak gitu loh. Karena kejadian lepas bukan putus itu juga 2 minggu lalu sebenarnya, belum lama. Oke, jadi sekarang jam 8 dan rantaiku copot anjir. Aku mau mampir bengkel dulu. Di bengkelnya itu sebenarnya sudah suruh diganti kemarin, tapi aku bilang nanti dulu, terus malah kejadian putus gitu. Oke, sampai ketemu di tempat kerjaku. Oke, jadi sekarang jam 5:08 dan aku sudah sampai di tempat kerjaku. Ini dia tempat kerjaku. Ini aku mau langsung bersih-bersih, jadi sampai ketemu nanti. Aku mau siap-siap buat praktek nanti jam 6. Oke, jadi sekarang jam 8:30 dan aku baru selesai tadi barusan. Jam 8:23 lah, 8:30 kurang sedikit. Aku tadi sempat ketiduran sedikit, microsleep kalau bahasa kerennya. Karena emang ngantuk banget, aku kurang tidur terus capek. Semalam aku tidur itu jam 1, terus jam 3:30, bahkan iya kalau nggak salah 3:30 aku bangun. Jam 4 kurang aku langsung berangkat ke sini. Sampai sini jam 5, habis itu beres-beres ini, nyiapin tempat praktek sama beresin dapur, terus bajuku yang udah tak rendem sama kerjaanku yang biasanya gitu. Jadi lumayan capek. Dan hari ini aku mau naruh motor ke bengkel, terus beli part-part yang harus diganti, sekalian benerin komstir. Karena beberapa waktu lalu sebenarnya aku tuh udah ke bengkel buat ganti rem, kampas rem kalau nggak salah namanya. Bukan kampas, aduh lupa aku namanya apa, yang di dalam itu loh, di dalam jepitan kampas remnya itu diganti, sama oli, terus sama bengkelnya itu sebenarnya sudah dikasih tahu kalau komstirnya diganti aja gitu. Tapi aku bilang nanti dulu aja nanggung, soalnya kan udah sore, jadinya datangnya disuruh besok lagi. Jadinya aku mikir lah, daripada bolak-balik mendingan nanti aja gitu. Terus sebenarnya 2 minggu lalu
aku itu rantainya kan putus di jalan, bukan putus, copot di jalan. Terus akhirnya sama bengkel yang nemu di pinggir jalan itu dipotong sedikit karena udah nggak bisa di setel katanya. Terus di setel lagi, jadinya dikurangi satu itu loh, apa sih namanya, satu mata gitu, gampangannya kayak gitulah, satu bagian gitu diambil. Pas dibeneri yang anjlok itu dari bengkel yang nemu di pinggir jalan itu sudah bilang kalau mas ini gearnya itu sudah tipis dan resikonya itu rantainya bisa putus karena udah harus diganti. Tapi karena waktu itu aku terburu-buru, udah siang juga harus pulang, makanya aku bilang iya mas nanti aja, sekarang yang penting jadi dulu soalnya aku sedang buru-buru kayak gitu. Nah tapi sampai sini itu sama aku nggak tak urusi, sampai kemarin aku pulang itu kejadian rantaiku putus. Dan alhamdulillahnya di pinggir jalan ada, sebenarnya udah tutup sih tapi diketok-ketok mau gitu loh. Dan semalam itu sebuah kejadian yang epic ya, karena motornya sama-sama Vixen, tahunnya sama, warnanya sama, liverinya sama, terus trouble-nya sama, yaitu putus di bagian rantai. Dan si orang ini atau beliau ini itu yang ngetok bengkelnya, karena pas waktu itu aku tuh lagi tanya-tanya sama orang-orang sekitar bengkel yang buka itu sebelah mana gitu. Terus sama orang-orang sekitar katanya biasanya buka tapi ini lagi nggak ada yang buka, coba diakali dulu pakai paku atau apa, yang penting dikaitin dulu gitu, dibengkokkan gitu. Terus tapi karena di jalan aku juga bingung loh. Terus pas aku lagi balik lagi ke tempat motorku, ternyata bengkel yang tadinya tutup itu sama mas-mas ini itu diketok, terus katanya mau benerin, akhirnya dibenerin bareng. Cuma semalam itu aku tuh sebenarnya udah dikasih apa ya, kuncian gitu loh, jadi bentuknya tipis banget, nanti tak kasih fotonya, bentuknya tipis banget. Tapi karena aku bilang aku mau ke tempat kerja dan itu di daerah Pemalang yang mana jalurnya atau medannya banyak banget tanjakannya, sama bengkelnya itu baik banget, ini dicopot aja yang tadi yang sama persis kayak mas-mas yang satunya lagi, ini dicopot, nanti tak ganti yang lebih tebel sedikit, tapi bawahnya jangan ngebut-ngebut gitu. Makanya tadi aku berangkat pagi tapi sampai sini jam 5 lebih 7, salah satunya ya karena aku nggak bisa ngebut dan aku nggak berani ngebut, terus nggak berani mainin banyak gigi gitu loh. Maksudnya kalau aku tuh kalau di tikungan itu selalu ngurangin gigi, terus habis selesai nikung buka gas itu biasanya jarak berapa meter udah tak masukkan gigi lagi kayak gitulah. Aku itu sering buat mainan gigi lah, itu kata bengkelnya itu nggak boleh. Jadi ya wis konstan aja gitu loh. Kalau mau ada tikungan ya direm aja, mainin di gasnya gitu. Jadinya nggak banyak mainin gigi gitu. Terus nggak boleh nyendal gas gitu. Ya alhamdulillah sampai sini, walaupun sebenarnya di jalan aku ketar-ketir takut putus, tapi alhamdulillah. Dan aku lanjutin yang tadi, bengkelnya alhamdulillah baik. Akhirnya aku dikasih plat yang cukup tebel. Mungkin nanti juga tak kasih lihat gambarnya seperti apa, perbandingannya yang pertama sama yang kedua itu seperti apa. Dan aku bilang sama bengkelnya, yang penting aku bisa sampai tempat kerja, nanti diberesinnya di sana. Karena aku tuh bilang ya udah diganti aja di sini, ada nggak kayak gitu. Bengkelnya ini nggak ada, terus malam-malam juga carinya susah, jadi ini tak bantu benerin rantainya aja, nanti aku yang benerin sendiri gitu. Karena bengkelnya baik sama aku, kan tadinya ongkosnya cuma 10.000, terus sama aku tak lebihin buat ngopi gitulah, tak lebihin karena yang ngerjain 2 orang, tak lebihin. Sebenarnya tak lebihinnya bukan karena gimana ya, tapi karena pertama itu malam, itu udah jam 10 lewatan lah. Dan beliau ini mereka karena masih muda, mereka ini mau buat beresin, padahal bisa aja nolak gitu, tapi mereka mau. Terus ongkosnya juga nggak diketok maksudnya karena malam, terus karena butuh akhirnya diketok harganya sekian. Enggak, itu harga normal. Makanya kayak aku kesadaran diriku, ya udahlah ini sebagai bentuk terima kasih karena udah nolong kayak gitu.
dan mereka senang gitu. Kalau mas-mas yang pertama itu nggak ngasih ya, yo nggak masalah. Karena mas-mas yang pertama itu cuma dikancing aja gitu buat sementara. Kalau aku kan ya bisa lah untuk beberapa waktu itu masih bisa dipakai, tapi itu resikonya itu makin lama itu makin bisa putus lagi gitu. Jadi makanya ini nanti aku mau ke bengkel terus tak ganti. Dan ya udah, mungkin segini dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Mulai dari aku berangkat hujan-hujanan, walaupun aku nggak pakai GoPro hujan ya, karena aku pakai GoPro itu ketika udah melewati langit yang gelap. Aku baru pasang GoPro terus sampai rumah. Terus sorry juga nggak bisa ngambil gambar pas syukuran di rumah karena aku nggak enak, jadi ngambilnya itu aku dari dapurku gitu loh, diem-diem. Karena nggak semua orang itu nyaman untuk disorot oleh kamera, seperti yang udah tak katakan gitu. Dan ya udah, segini dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, matur nuwun.